alias sahabatnya Aurel. Iya, bayangin lucu kan. Dari kecil tuh anak-anak kita kan kalau ulang tahunan kunjung-kunjungan, walaupun orang tuanya enggak, tapi delivery anak aja. Di situ gue inget banget masih belum tuh. Dia masih backstreet sama yang pertama. Iya. Kan seru banget ya. Iya. Jadi kesana terus ngasih denger dia. Dani secara personal kalau ngomong pas diskusi musik atau bekerja sama musik memang orang yang sangat enak. Asik. Sangat asik. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Sekarang saya kedatangan seorang diva Indonesia. Aduh. Seorang diva Indonesia, Reza Artamevira. Artamevira aja. Boleh Artamevira itu bahasa Latin. Artamevira, tapi tetap Artamevira aja. Orang udah taunya Artamevira kan. Jadinya Artamevira aja. Artamevira aja. Sesuai KTP dari orang tuaku juga. Oh, jadi KTP-nya Artamevira. Iya, aslinya Artamevira, tapi bisa jadi Artamevira juga. Waktu itu tuh karena kalau dalam bahasa Latin Artamevira tuh kayak lambang kesedihan apa gitu. Tapi kalau Artamevira tuh kebahagiaan. Ada begitu. Cuma kalau dipikir-pikir itu kan bahasa Latin. Kalau bahasa kita ini kan maksudnya lain. Kalau Artamevira itu dari ibu bapakku, harta dari harta di bulan Mei. Di bulan Mei, aku lahirkan bulan Mei. Terus Via tuh salah satu diambil dari nama Karuhun. Jadi ya udah, back to basic. Jadi buka-buka langsung ngomongin Artamevira. Bisa aja nih Anu. Terus iya, jadinya mau Artamevira tuh Artamevira aja udah. Artamevira. Mbak sehat? Mbak, sejak kapan kamu manggil aku Mbak? Gak boleh. Jadi saking udah lama gak ketemu, jadi formal gak jelas gini. Kamu kan manggil aku kan Reza-Reza aja juga dari dulu ya. Aduh iya, kalau gak aku panggil Eyang sehat. Iya. Reza. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Seger sehat banget. Sumpah. Seger ya? Kesegeran ya? Tapi seger loh, bener. Seger. Alhamdulillah. Bener-bener fresh. Alhamdulillah. Soalnya masih baru kemarin kita punya acara. Acara nyanyi-nyanyi nih. Iya. Setiap aku punya acara baik di Bali dengan tim, baik di Jakarta, kalau sudah gitaran, ngapain, pokoknya yang rame-rame lah. Selalu pasti ada lagu yang izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu mengenang asmara kita, dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Kalau ketemu Diva nih gini, suruh nyanyi ngomong apa sih enak ya. Alah bisa aja. Ini serius. Alhamdulillah. Kita tuh dari dulu kan niat mau bikin sesuatu bareng, gak pernah kejadian kan. Kalau kamu sibuk sama-sama sibuk. Loh, iya Res, ya kamu ke studio dulu nih. Lagi sangat kan kita kan sebenarnya kongko-kongko dari zaman dahulu. Iya, tapi jodohnya kamu itu memang masih botak. Masih botak itu. Iya emang. Masih botak. Dan si botak ngomong sama aku waktu itu. Nang, umur rekaman nih. Gimana maksud lu? Kan lu punya studio. Enggak, gue mau beresin album ini di studio lu aja. Iya, di radio album dalam. Pertama tuh. Ya. Pertama kali si botak dengerin kak. Enak gak Nang? Aku langsung nanya, kenalan di mana lu? Langsung begitu, kenalan di mana lu? Ya adalah, bagus enggak? Ya, bagus. Waktu itu benar-benar di situ aku kaget gitu. Kemampuan seorang Reza Artamevira. Alhamdulillah. Kan kamu kan dulu bikin vokal, kamu nyanyi di kafe, di festival, iya segala. Iya kan? Iya, udah kenal sama Yanti aja dari dulu, dari sebelum ngeluarin. Iya sebelum KD itu jadi KD belum sama-sama masih belum. Bener-bener ada festival-festival ketemu, betul. Iya kan?
begitu kan ceritanya. Iya. Bahwa Reza Artamevia itu udah lebih dulu sebetulnya terjun di industri musik Indonesia atau di industri musik panggung. Iya, betul. Karena kamu itu besar di panggung. Benar, 14 tahun ya. Jadi inilah penyanyi yang benar-benar besar di panggung. Bisa dibilang begitu. Soalnya ada penyanyi yang besar di rekaman. Iya. Ya. Kalau Reza Artamevia itu besar di panggung, baru ditemukan sama Ahmad Dhani. Iya, betul. Betul. Rekamannya di Studio Hijau di Radio Dalem. Iya, betul. Waktu itu Ahmad Dhani. Nah, gue mau selesaiin di studio lu. Kenapa? Nggak tahu, gue mau seneng sama studio lu. Ya udah, diselesain di situ sampai mixing, sampai mastering, diselesaikan di studio. Tapi kita berjodoh di Radio Dalem nih ketemunya. Di Radio Dalem dulu kan. Bener. Rumah orang tua aku kan di belakang sini. Terus Studio Hijau Radio Dalem. Kita ketemu lagi saiki di Radio Dalem lagi. Meriki, waduh kan gitu. Tapi rekaman nggak pernah jodoh. Nggak pernah. Sibuk masing-masing juga kan, beliau luar biasa kepadatannya juga. Bener. Jadi inget yang dulu. Jadi inget yang dulu seru banget. Kita terlalu banyak banyak sejarah bersama walaupun kita tidak dalam kebersamaan. Iya. Bener. Betul. Nanti anakku cerita baru pulang dapat salam dari Om Anang gitu kan. Alia sering main. Iya betul. Alia sahabatnya Aurel. Iya, bayangin lucu kan. Dari kecil tuh anak-anak kita kan kalau ulang tahunan kunjung-kunjungan walaupun orang tuanya enggak, tapi delivery anak aja. Orang tuanya gak bisa datang tapi delivery anakku datang lah tuh Aurel, Azriel gitu kan. Zahwa Alia masih lebih kecil-kecil lagi kan, tapi mereka selalu datang gitu. Malah anaknya sahabatan banget, dan kita tuh nggak pernah ketemu. Jadi kita juga nggak pernah ngojok-ngojokin temenan gitu, tapi mereka terjalin dengan sendirinya. Dengan anaknya botak juga demikian. Dani dengan sama Al kan sahabatan banget gitu. Itu dulu memang bertiga itu seru itu. Iya. Alia, Aurel, iya. Lucu ya. Ampun ya, kita itu bisa begitu ya. Iya, kamu dulu pernah ngejemput aku di belakang di rumah bareng sama Dani kan. Sama Dani. Terus sama Baby juga apa gak sih? Iya, sama Baby. Iya, jadi aku tuh perempuan sendiri. Jadi suka ngobrol sama mereka. Kita itu makanya dulu kan kamu waktu pas bikin album yang sama Dani terus yang itu lagu yang pertama itu gimana tuh? Pertama merasakan getaran yang itu. Kan kita bertiga nggak, iya apa ya? Kan kamu tuh tomboy banget gitu. Oh memang. Nama aja Reza nggak salah. Dan kita waktu itu nggak nganggap gue tuh perempuan. Nggak mungkin lu sekeren itu dan secantik itu. Loh, gak, ini kita bertiga ngomong waktu itu. Iya, Jadi aku sama Baby ngomong, Beb, ini si Dani nggak salah Beb. Suara sih oke Beb. Aku diskusinya begitu bertiga. Dan udah nih keren suaranya. Loh, aku nggak ngomong masalah suara, aku nggak komplain. Aku waktu itu gitu. Baby juga iya. Dan serius. Gue mau produser ini pokoknya. Kan botak kan gak gampang produksiin orang. Ngasih jualan lagu aja. Dan waktu itu debutnya dia sebagai produser. Iya, terus kan dia orangnya kan ya tengil-tengil begitu, jual lagu juga seenak dia gitu. Tahu-tahu minta harga, ya zaman itu minta 100 juta jual lagu kan orang mikir, hah? Ikan? Iya. Tapi tahu-tahu bikin album Reza Artamevia full dia kerjain sendiri. Aku ingat di studio dia. Betul. Dia kerjain musik sendiri. Dia ngedirect kamu sendiri. Iya, kita memang kita punya komitmen waktu di awal tuh, waktu lagi pertama kali kita workshop sebelum akhirnya sama Aquarius, lagi dia ngajak, Res, jadi udah ya kita bikin album ya R&B. Ntar dulu aku bilang gitu. Aku mau, tapi sepanjang aku punya hak suara yang sama nih Dan, untuk nentuin aku suka apa tidak sama musiknya, aku suka apa tidak sama liriknya, aku suka apa tidak sama lagunya. Oke, dan dia komit. Jadi aku benar-benar ikut dari nol bareng terus komit. Dan misalnya dari kamu suka nggak ini Res? Oke, suka. Jadi proses kreasi kita tuh benar-benar macam-macam. Ada yang lagunya ada, musiknya nih ada duluan, terus tapi belum ada nadanya, belum ada lirik. Ya, bayangin. betul. Ada yang
udah ada ininya ritme. Waktu itu bikin di Studio Hijau tuh aku orang Amerika. If you believe in me, itu baru masuk itu musik itu tengah-tengahnya melodi belum ada, lirik belum ada. Baru gue kasih ini, gue ada lirik ini dan ayo kita cari melodinya. Jadi bermacam-macam banget waktu itu. Makanya waktu itu pas selesai kita dengar album kamu itu waktu dia mixing, itu mixing kan dia minta tolong, Nang temenin gue dong mixing. Oke. Karena aku nemenin di studio itu. Iya. Aku dan kan kalau udah di blog dia, aku gak bisa pakai. Kan kurang ajarnya dia begitu tuh. Di blog, Nang gue pakai dulu. Oh ya oke lah. Udah itu kalau dipakai dia, nggak bisa ganggu deh. Aku dengerin. Dan lu yakin ngeluarin album begini? Kan waktu itu gak mungkin dong ada musik kayak begitu. Lu gak bener nih Res. Ini cerita itu diskusi aku, Baby, Dani itu diskusi. Iya, kalian kan emang trio ini kan selalu ngobrol. Kan ngumpul gitu. Beb, ini si Dani gila bikin musik mungkin. Gak tahu. Apa iya dia laku? Kan bener kan? Tapi keyakinannya si Botak memang waktu itu kan ya. Ada apa? Jadi kita tuh memang di situ untuk apa? Saya ngerasa Dani tuh partner yang asik banget emang kerja. Kalau jadi memang cocok, kerja, memang cocok banget gitu. Dan dia misal apapun terlepas omongan orang, tapi dia itu sangat komit. Terus udah gitu dan dia juga humble untuk menerima masukan. Pendapat itu dia orangnya seperti itu. Jadi tidak ada arogansi sama sekali. Kalau bermusik dia nggak ada. Justru kita tuh sangat kooperatif banget gitu. Jadi kayak pertama tuh kan dia ngasih denger aku baru tang gitu saat workshop dulu dia masih kos di situ Jalan Panjang ya kan. Di situ gue inget banget masih belum tuh. Dia masih backstreet sama yang pertama. Kan seru banget ya. Jadi kesana terus ngasih denger dia. Oh oke nih orang. Tadi kan aku bingung dia ini apa sih nih, gue mau dibawa ke slow rock apa gimana, ntar dulu kan aku belum tahu, cuma tahu lagu Kangen. Begitu dia aku ngedenger terus kita ngobrol banyak, ternyata musiknya kita banyak sama-sama ngedengerin musik yang sama. Oke, akhirnya dari situ berkembang. Nah udah dia ngasih tau, Res kita rekaman lagu yang mana waktu kemarin liriknya belum ada, di sana aja. Oke ya udah akhirnya aku nulis liriknya kayak gitu. Jadi bener-bener memang, dan aku belajar dia 2 album itu belajar banget sama dia sama Dani. Jadi karena aku kan prosesnya ngikutin terus dari awal semuanya, kerja bareng lah. Nah begitu album ketiga dia udah terlalu sibuk, aku bisa produce sendiri. Alhamdulillah bisa berjalan sendiri. Bisa berjalan. Bisa. Lagu yang tadi kita di awal nyanyiin itu ciptaan Dani Casmala. Dani itu aku mau telepon sebetulnya. Aku mau datengin dia. Karena orang banyak yang gak tahu siapa sih Dani Casmala itu. Dani Casmala bisa nggak ditanya nama Dani soalnya banyak yang ngomong. Dani Casmala karena Dani, dan aku selalu bawa-bawa nama dia. Karena Dani Casmala ini sahabat aku bermusik juga dari semenjak dari kita tuh masih festival-festival bareng gitu. Dan sebelum sama Dani aku sahabatan dulu sama bapaknya dulu almarhum Om Chandra Casmala. Terus akhirnya sama Irfan Casmala. Jadi keluarga Casmala ini memang musisi tulen lah. Jadi kalau dibilang nih, bahwa yang menemukan Reza ke industri musik itu adalah Ahmad Dhani. Bisa dibilang atau ada sebelumnya? Sebelumnya ada. Aku tuh jadi sebelum Dhani. Sebelum Dhani ada. Jadi tapi tidak dikeluarin. Jadi aku tuh Dhani ini kesekian belas yang akhirnya ada banyak tawaran sebelumnya, tapi aku no. Kamu milih juga ya? Sangat. Kalau enggak aku nyanyi dari SD, Nang. Aku nyanyi dari SD, SMA aja aku udah banyak diajakin, aku masih tolak. Karena aku ngelihatnya gini, aku kan langganan majalah Hai. Nah di situ kan musik kan tentang musik. Semua aku musik belajar di situ, terus aku perhatiin. Oh orang tuh ada yang nongol sebentar, and then gone. Nah terus aku pelajarin. Aku nggak mau seperti itu. Jadi banyak lagi trennya. Jadi dari zaman aku SMA tuh ada tren yang reggae. Diajak, aku udah sampai di studionya, dibawa ini nih lagu udah terima. No aku nggak mau. Jadi banyak, alhamdulillah banyak. Tapi sempet sama Mas Hari Anggoman. Itu aku bikin 1 album. Udah selesai. And then dia itu sibuk Gong 2000. Terus aku dengerin lagi. Padahal saat itu keren juga, pop kreatif. Pop kreatif kan. Pop kreatif. Multi talent banget. Terus keren nih udah jadi. Cuman aku begitu ngedenger lagi aku ngerasa gue masih bisa lebih bagus dari ini. Agak gila emang gue. Padahal tuh bikin udah lama. Lebih bagus dari ini. Terus Mas Res ini Mas Ai lagi sibuk, rasa sabar. Iya nggak apa-apa Mas Ai, tenang aja. Karena sebenarnya aku mikir lagi, kayaknya gue bisa lebih bagus dari ini. Jangan deh, ini jangan keluar. Gila kan gue. Padahal tuh udah jadi 10 lagu. Nah and then
Berjalan-jalan lagi sampai akhirnya Dani ngontek karena ngelihat aku di kampus. Kita satu kampus kan, sama-sama Universitas Pancasila. Aku di ekonomi, dia di hukum. Dia ngelihat aku nyanyi fancy gitu. Terus dia ngelihat dan akhirnya dia nelfon, kan dulu Rini Ponco juga kuliah di situ. Sama aku ekonomi, dia nanya nomor aku. Dari situ terus telepon, begitu ceritanya. Jadi aku nggak tahu Dani yang mana orangnya pertama, cuman taunya Dewa Kangen. Lagu Dewa tuh Kangen. Aku taunya itu karena kan aku belum ngikutin itu. Terus Dani secara personal kalau ngomong pas diskusi musik atau bekerja sama musik memang orang yang sangat enak, sangat asik, open. Jadi iya benar, jadi proses kreativitas kita tuh benar-benar bisa, apalagi ketemu sama orang-orang yang kreatif juga. Nah itu dia akan semakin terpicu tuh. Betul. Gitu. Jadi kalau dan ditantang jadi benar. Dan orang ini kalau rekaman sama dia pasti ditanyain, kamu Gemini gak sih? Aku Gemini. Iya. Aku cuma beda 3 hari sama Dani. Ya itu. Oh ditanyain gitu orang-orang sama dia. Dan itu cerita semua. Cerita sama aku sama baby. Kenapa sih Dan? Ini perempuan Gemini soalnya. Ini pasti passionnya. Ya dia sudah meramal gue gitu ya. Pokoknya kalau udah begitu udah dia itu sampai begitu orang. Iya dan memang kita cuma beda 3 hari sih. Terus dia asik jadi dan komit. Kita sama-sama hampir ya dalam hal itu. Terus kita perfeksionis. Ya, lagu pertama itu dirombak musiknya 4 kali. Jadi diulang. Ingat orang udah aku bilang waktu itu sempat bertiga ngomong, ini musik udah keren kan? Oh keren dan udah nyanyi-nyanyi udah keren, tapi kok kurang puas nih, kok kurang ini nih. Wah dan lu kalau nurutin itu kagak kelar lu. Itulah. Tapi tapi ternyata ya itu. Jadi orang yang mengajarin atau benar-benar memasukkan kamu di industri musik yang sampai hari ini lagunya itu selalu diminta. Dan lagunya Dani sampai hari ini yang memang banyak di setel di klub-klub dimanapun dinyanyiin band-band banyak Amaladi. Lagunya dinyanyiin. Betul. Saya bersyukur dan beruntung banget bisa ketemu sama dia. Gitu. Apa nggak pernah semenjak perjalanan kamu malang melintang semuanya ini nggak pernah diajak bikin lagi? Ketemu sempat beberapa tahun yang lalu. Tahun berapa ya? Beberapa tahun yang lalu kita ketemu. Udah sempet nih mau coba kita bikin lagi yuk bareng gitu. Sebenarnya about 3 months ago, bulan apa sih? Bulan Juli. Bulan Juli itu sempet telepon gitu dia, mau project bareng. Waktu itu udah sempet kita mauin, cuman belum tahu lagi nih. Aku sih kepingin lagi dengar bahwa kamu diproduksi Dani. Satu lagu aja gitu. Iya. Apa gua ngomong ya dia? Dan ada lagu sama Reza gitu. Iya. Aku sih pas bilang kita bikin lagu baru yuk. Satu lagu aja gitu. Satu lagu gitu ya kita ini ya makanya. Karena dia memang bermusiknya sekarang kan memang rada beda-beda dikit. Tapi kan orang yang mengerti karakter vokalmu dan kemampuan vokalmu dengan baik itu Dani. Dia memang dia membantu aku untuk menguak vokal aku gitu ya. Jadi tadinya kan aku kan vokal range-nya lumayan tinggi. Tapi dia justru kejar di bawah itu sampai akhirnya jadi aku memang selalu begitu dia. Ya jadinya asik dan itu aku belajar banyak sekali di 2 album sama dia. Jadi hingga album ketiga aku mampu memproduksi albumku sendiri semuanya. Gitu. Alhamdulillah. Jadi aku belajar dari dia. Jadi sekarang ini udah produser sendiri. Iya. Itu perkembangan bermusiknya seorang Reza hari ini. Berharap tak berpisah itu termasuk kan aku produserin sendiri. Jadi itu di album ketiga. Karena aku ingat almarhum waktu itu. Nah, ke studio soalnya kamu sempat. Sama album dengerin lagu itu juga. Almarhum, aku ingat banget. Nah, dengerin nih punyanya bini gue yang baru. Itu aku deket Mas Wabi. Iya, betul. Terus udah gitu juga alhamdulillah di album ketiga itu Cinta Kita juga ada. Itu juga itu dapat pop terbaik. Kemudian ada lagu R&B juga yang aku bikin sama Mas Yudis. Itu kebagian juga R&B, arrangement R&B terbaik gitu dalam satu album tuh gitu. Terus jadi ya alhamdulillah I could survive without Dani, tapi dia mentor aku selama 2 album sehingga aku bisa gunain tuh ilmu. Memang 2 albumnya kamu luar biasa. Tapi memang akhirnya disusul dengan yang sampai hari ini yaitu tadi lagu yang tadi Denny Casmala. Iya, alhamdulillah itu kita memang karena kita udah sering bareng-bareng waktu itu jadi nyari Eden
ya oke bikin gini teh lo suka nggak kan? Nggak, aku pakai teh. Oke, itu aku take vokal gitu lagi hamil Alia 8 bulan. Dan lagu itu tuh lagi hamilnya? Lagi hamil Alia 8 bulan dan backing vokalnya tuh semuanya kan aku sendiri kerjain. Ya kan, karena aku tahu semua nyanyi suara 1, 2, 3 lo bisa. Gue tahu. Iya, dan karena waktu itu aku pengen kayak gospel style gitu, gospel choir. Ya ada. Jadi Kasmala emang. Nah terus aku bilang aku mau gospel choir gini Den, aku bilang gitu. Jadi aku makanya kenapa nggak pakai backing vokal lain, langsung aku sendiri. Jadi supaya napasnya dapat gitu, nuansanya. Ngeliat industri musik sekarang terus gimana? Ngeliat penyanyi sekarang terus gimana? Saya sih seneng aja ngelihatnya. Menurut saya sepanjang masih banyak orang berproduksi gitu ya, produktif di industri musik, berarti kita pun masih punya tempat. Berarti industri musik itu masih hidup gitu. Sepanjang industri musik masih hidup, ada tempat kita gitu. Jadi aku mikirnya seperti itu. Tapi kalau misalnya anak-anak gimana, aku memang nggak bergaul sama yang anak-anak sekarang, bukannya karena mungkin nggak pernah ketemu aja. Tapi kalau dulu lagi masa-masa aku ingat banget kita tuh semua dekat banget gitu. Bahkan sampai ke yang tua-tua. Itu kita nyambung dulu tuh, sekali. Pokoknya tahun 90 sampai 80, 90, 2000 sampai itu dekat seru semua. Ya? Dan kita tuh semua tuh pokoknya udah nggak ada istilah anak baru, anak lama nggak ada. Dan semua deket. Semua welcome, semua saling menghargai, respect each other. Dan aku tuh salut banget, contohnya sampai sekarang bayangin aja sama Teknik Astri ya, Vina Panduwinata, aku dekat banget sampai sekarang gitu kan. Iya gitu. Dan dulunya tuh sementara aku ngefans berat sama beliau berdua gitu. Aku dari kecil dari SD nyanyiin lagu-lagu mereka, and then tiba-tiba aku bisa satu panggung sama mereka, dan akhirnya sampai saat ini masih terjalin hubungan baik. And itu kan luar biasa ya. Dan mereka tuh yang merangkul terus sangat humble, itu aku rasa tuh. Jadi aku nggak tahu ya, mungkin sekarang demikian juga, tapi aku nggak, karena aku nggak. Mungkin sosial media gara-garanya sih. Beda era. Karena kan kalau dulu kita kan semua harus ketemu. Itu masalah. Kalau sekarang kan semua WhatsApp doang. Sendiri WhatsApp. Tapi masih ditambah lagi ada pandemi panjang ini lumayan ya. Cuman kita belajar. Selama pandemi gak ada show sama sekali. Ada. Oh masih ada. Masih ada. Yang private terus atau virtual masih gitu, jalan. Masih eksis ada. Terus. Alhamdulillah masih ada. Gitu. Duet Anang selama pandemi nggak ada sama Ashanti. Sama sekali nggak bisa kawinan, soalnya paling banyak ngundang kita kan kawinan. Iya, gak boleh ada kawinan. Sama. Gak boleh ada kawinan. Iya. Itu golden momentnya musik Indonesia tuh 80-90 ya menurut aku. Golden moment ya, maksudnya karya-karyanya kan juga luar biasa. Ya. Betul. Gitu 80-70 juga sebenarnya juga gitu, tapi kan belum terlalu banyak. Oh iya. Tapi 80-90 itu yang paling hebat. Itu industri musik Indonesia itu merajai. Hebat banget deh. Merajai pas zaman kita lah. Iya, tapi album pertama aku itu menongol di saat lagi krisis moneter loh. Betul. Iya, jadi makanya kamu berkibar. Penyanyi zaman itu dengan genre musik yang itu kamu paling berkibar. Makanya kamu nongol itu mulai album Dani yang 1, 2 sampai 3 itu tetap Reza Artamevia. Kamu cukup luar biasa. Menjadi sampai ya udah diva. Kamu waktu itu udah diva. Diva itu sebutannya. Tapi emang iya. Kamu emang ya real diva. Ya alhamdulillah. Mungkin karena aku tadi kata kamu bilang tadi besar di panggung. Memang aku anak panggung dan aku anak band. Jadi tuh aku tuh usung band kemana-mana. Ya, pada masa aku baru pertama nongol dulu tuh, aku rela. Mungkin orang kalau mau cari duit, mendingan -1. Emang? Gitu. Tapi aku tetap band. Tetap aku mengorbankan. Pokoknya berkorban untuk gimana caranya nih. Gue mau ngangkat. Panggung susah. Iya. Jadi gimana orang tuh biar tahu bahwa ini loh gitu, kayak gitu. Dan alhamdulillah akhirnya jadi waktu itu di saat krisis moneter, kafe-kafe yang bule-bule Filipina pada pulang, semua balik ke negaranya karena krisis moneter. Disitulah aku jadi semua kafe-kafe jadinya aku isi deh show sama band sahabat-sahabat aku sendiri. Itu kayaknya seneng banget kan kita tuh udah ngeband gitu. Dan jadi sampai sekarang pun begitu Nang. Aku punya band. Punya band sendiri sekarang? Ada, punya band sendiri juga ada 2. Oh, dia punya 2? Ada 2. Jadi maksudnya kita selalu kerja sama tuh ada 2. Satu anak-anak Bandung, Unisound. Satu lagi sama Nikita Dompas.
Sebenarnya sih satu lagi ada Irfan Casmala yang ada juga ya itu semua. Tapi yang aktif belakangan ini tuh yaitu Unisound sama Nikita Dompas. Mereka pelajarin semua lagu-lagu aku punya aransemen berbeda. Hah? Berbeda. Itu semua yang manage kamu? Iya, itu orangnya ada di situ, Aksa. Jadi yang manage kamu? Iya. Aksa itu adik aku sendiri. Mulai dari dulu manajernya dia. Iya, jadi dia yang ngatur semuanya dan dia ngelihat ide untuk backup dua band itu tuh dari dia juga gitu. Karena dia pikir kan permintaan macam-macam ya. Jadi kita harus punya backup. Kalau ke Surabaya misalnya kita punya band sendiri udah ada band sendiri. Ada. Wah, udah enak dong. Ada Mas Roy karena mereka pun udah bisa membawain semua lagu aku dengan aransemen mereka sendiri. Kayak gitu-gitu alhamdulillah. Jadi supaya mungkin karena Aksa berpikir juga bahwa kan permintaan cukup tinggi alhamdulillah, tapi juga menjaga jangan sampai ada titik kebosanan. Jadi orang ngelihat di situ sama itu begini sama kayak gitu. Kayak gitu. Jadi different. Itulah Gemini. Terus adik aku Scorpio. Wah, iya kan. Detail udah, kan gitu. Udah pas. Begitu loh. Nah, aku juga nih seneng banget ini kan ya. Aku cuman mau komentar bukan disuruh loh ya. Ini Lumiere ini nih kesenangan banget keluarga. Ponakan-ponakan. Lah, itu kalau sampai mereka tuh mulai sekarang siapin dulu. Bilang ayo jangan pas mau pulang disiapin. Sekarang siapin dulu jadi pas pulang ntar tinggal dibawa. Itu tolong sampai siapin dulu. Ponakan aku tuh kalau udah seneng tuh sampai ngebela-belain ngantri ya. Masih habis barang. Jadi Reza sibuk sekarang nyanyi tok nyanyi. Atau ada hal lain yang sudah dikerjakan? Saat ini sih masih nyanyi ya. Saat ini nyanyi. Terus udah gitu tidak merambah yang lain? Mau. Cuman kemarin itu memang sibuk. Memang padat show. Jadi sambil ada sih ya kita lagi mau merambah-rambah lagi kita lihat gitu. Terus nunggu timing aja. Terus juga lagi mau ngeluarin single lagi, mau masuk dapur rekaman pasti lagi. Pasti itu satu pekerjaan yang pasti Reza akan terus. Insyaallah. Kita punya Vina Panduwinata sampai hari ini exist. Iya. Sama aku juga nggak berhenti. Sama tapi ya aku makanya ngerjain kan. Tapi bisnis yang lain. Iya betul, aku harus belajar dari kamu. Terus aku kayaknya mungkin karena aku kan aku single ya, aku sendiri. Memang mau single terus? Ya nggak juga, kalau Allah memberikan ya mengapa tidak. Kata tapi kan Allah kalau kamu nggak berusaha nggak berikhtiar nggak dikasih. Aku bukan nggak berusaha nggak berikhtiar, aku kan nggak menutup diri. Tapi masalahnya nggak ada yang berani deketin. Nggak ada yang kan nggak berani kan bukan gara-gara kamu yang memang tomboy kan, enggak kan? Tomboy memang sih tetap. Masih Tetap ini cuma terbalut sama make up aja. Anak-anakku sama aku tuh masih tomboyan aku. Iya tapi Alia juga ngikutin kamu tuh tomboy banget. Tapi dia lumayan masih lebih sweet dia daripada aku. Gitu. Ada bapaknya lah. Bapaknya sweet ya. Bapaknya rada sweet lah. Bapaknya aku kenal banget. Iya kenal banget gitu, ya. Kenal banget. Jadi mulai sendiri sampai sekarang nggak pernah merajut yang. Mesti tanya dong Alia dong. Enggak, mereka sih support aja. Terus mah gitu. Enggak juga. Kan nanya juga Alia. Nanya. Iya kan? Gini, ibu gaul dong, ibu gini kayak gitu kan. Tapi memang aku tuh bukan party people. Iya sih, kamu memang orangnya Reza bukan party people. Minat party people. Jadi kalaupun di keramaian itu ya karena saya kerja gitu atau karena ada undangan gitu. Tapi selebihnya udah gitu. Saya seneng ya gitu ya kebersahajaan aja gitu. Jadi gitu begitu aja. Jadi saya nggak pernah memang saya nggak mau terperangkap dari dulu dari zaman aku masih sama almarhum Mas Haji, kita tuh nggak pernah kan undangan banyak. Setuju. Tapi kita nggak pernah misalnya nongol sendiri kalau memang tidak ada kompetensinya. Betul. Terus udah gitu kita juga nah kalau diperhatiin pada saat akhirnya berpisah juga tetap aja stock shotnya itu semua sama. Stock shotnya itu acara yang kita punya berdua, yang kita undang wartawan gitu. Jadi memang aku orangnya nggak terlalu jor-joran banget untuk apa ya? Supaya. Kamu lebih ke seniman sih. Ya itu betul, true. I am true. Bukan seniman, yang benar-benar ya. Kita banyak kan lihat penyanyi perempuan yang namanya sudah besar tuh memang lebih yang
ya begitu ya, tampil di mana-mana apa. Kalau kamu kan seniman banget. Itu betul sih. Ketemunya sama Dani pula waktu bikin beralbum. Yes, Ya, betul itu seniman. cetakannya beda gitu. Iya. Cetakannya beda ya. Cetakannya beda bisa aja ini bener. Emang. Iya. Ya beda. Tapi dari dulu nih Mas Anang ini emang orangnya tuh selalu pemerhati gitu. Menurut aku jadi selalu memberi masukan-masukan. Makanya kalau udah lagi ngobrol tuh sebenarnya gue perempuan sendiri, bertiga yang lain tuh Baby, Anang, sama Dani. Cowoknya aku aja gitu. Ngedengerin mereka tonton ngomong-ngomong. Dan memang pengamat maksud aku. Anang ini pengamat. Ya. Pengamat tajem gitu. Ya dari dua itu ya memang yang mulai awal aku udah selalu ngomong bisnis cuman aku. Dani, Baby itu baru ngomong bisnis baru ikut. Belakangan betul. Tapi di album aku ketiga by the way, aku ada lagunya Baby Romeo. Itu enak banget. Di album ketiga itu lagu judulnya Kepastian. Itu enak banget. Nah itu sampai sekarang tuh itu belum pernah ada bikin video klipnya. Jadi mau aku angkat lagi mau bikin video klipnya. Itu lagunya tuh cintaku kemanapun kau pergi, hati ini kan tetap menanti kepastian kita. Jadi nyanyi gue. Terus apa dong? Kembalilah untuk cinta dan untuk kita yang tak mungkin berakhir. Itu enak banget lagu Baby itu. Jadi Baby tuh udah tinggal Anang yang belum bikin, belum pernah ngasih gue lagu gitu. Dani, Baby, Anang tuh yang ngobrol aja terus waktu itu. Studionya memang sering gitu ya. Tapi ya gitu. Mungkin karena soalnya tiga-tiganya Dani, Anang, sebenarnya Baby. semuanya limited edition sih itu orang-orang limited edition semua. Yang satu caranya gini, satu begini, tapi kalau udah ngobrol bertiga, tapi kita bisa bersahabat loh Mbak. Oh emang betul. Bertiga itu aku, Dani, Baby itu. Iya. Gak tahu udah bersahabat udah ngomong musik ya. Seru memang. Oh ya, saya nggak pengen balik ya ke zaman itu ya. Pengen. Seru. Seru. Pengen ya terus tapi balik lagi ke sekarang gitu ya. Kuantum terus, gitu. Alia itu mau jadi penyanyi juga. Iya, dia udah bikin lagu terus kan. Dia juga udah ngeluarin single dari ada beberapa. Alia atau Zahwa. Lebih ke siapa yang nyanyi sebetulnya? Dua-duanya bisa nyanyi. Bisa. Alhamdulillah. Mungkin genetik ya. Tapi maksudnya Zahwa juga dia bisa nyanyi. Dari SD tuh udah bisa nyanyi. Alia juga. Jadi mereka bisa nyanyi dua-duanya. Alhamdulillah. Sampai pernah sih. Ibu dulu kan aku sempat vakum. Maksudnya aku tidak ke publik. Aku nyanyi tapi off air aja gitu. Terus udah gitu pada saat akhir. Terus mereka ayo dong ibu. Ini lagi kalau ibu. Ibu bikin ini lagi. Kalau ibu bikin album aku mau deh nyanyi sama ibu. Gitu anakku bilang gitu. Zahwa gitu. Terus udah gitu oke. Dan akhirnya aku bikin. Terus udah gitu baru aku tagihin. Well, I didn't say that I really want to sing, Ibu, but I just want to support you to sing gitu kan gitu. But they could sing. Jadi bisa. Zahwa bisa. Tapi Zahwa udah bikin belum? Enggak, Alia yang udah bikin. Udah kan? Bikin duluan. Tapi Zahwa pun dia musical banget orangnya, musical sekali. Dan terus dia sekarang kuliah kan di New York. Gitu dia Zahwa di New York. FIT Fashion Institute of Technology gitu. Jadi dia lebih ke fashion tapi art juga itu segala semua bapaknya banget dong. Ya that's true. Terus cuman aku udah bilang pokoknya one day kalian harus penuhin nih janjinya, aku bilang gitu. Nah kalau sama Alia sih insya Allah Alia kita beda manajemen. Dari manajemennya bilang tahun depan Alia kan mau rilis album bla 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 bla. Dia single udah banyak. Ya. Nah terus oke, nanti ada yang duet sama ibu gitu. Aku dipanggilnya kan ibu. Oke, gitu. Nah dia sendiri udah mengajukan Jadi jadi Alia itu udah manajemen sendiri. Punya manajemen beda. Jadi dan dia pun mencari sendiri jati diri. Bukan aku yang ngojokin, tidak. Gitu. Tapi dia pelajarin sekali ibunya rupa-rupanya. Jadi cerita ibunya tuh dia pegang, dia ingat-ingat banget. Nah jadi akhirnya dia ketemu, bukan aku yang enggak, dia ketemu terus dia bilang, ibu aku mau kontrak kerja sama ini, ibu datang ya gitu. Jadi setiap apapun yang dilakukan Alia itu selalu ngobrol. Dia sangat selalu ngobrol. Anak-anakku terbuka sekali gitu. Dan dari kecil juga memang aku udah ngajarin gitu bahwa kita jangan pernah bohong satu sama lain gitu. Kita terbuka.
gitu. Jadi pokoknya jujur gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi mereka selalu cerita apapun juga gitu. Aurel udah nikah, iya. Gak pernah ngomong, Bah. Cerita. Aku udah ada yang selalu itu semua harus masuk, harus kenal kan, harus siapapun mau dia dekat sama siapa, temennya apa, semua pasti ke ibunya, pasti udah, dan mereka open sama saya semuanya gitu. Jadi Bu, gini, ganteng nggak? Soalnya dulu bapakmu tuh cowok paling keren tuh. Dulu bisa Reza Artamevia sama siapa, almarhum Haji Mas Said. Yakin Waduh marah. Kan kirain kamu tuh mas seniman lah gitu ya. Tapi memang seniman banget, dan itu ya, kan memang. Aku gak pacaran kan sama almarhum. Gak pacaran. Jadi dari kenal ke ngelamar, langsung ngelamar cuma 2 minggu. Dari kenal ke nikah itu cuma 2 bulan. Kurang gila apa kan? Itu kan seniman yang bisa begitu. Dan waktu itu bukan karena dia ada password gitu. Mas Haji itu ada password. Bla 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 bla. Apa yang saya tawarkan kamu ini semua kebaikan, Res, bla 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 bla. Dan saya juga ingin lebih dekat kepada Allah. Dalam hati gue, apa ini amanah buat aku. Itu passwordnya tuh. Pada saat itu aku punya pacar. Dan dia putus akhirnya sama Bella. Sama Bella juga aku hubungannya baik sekarang gitu. Pokoknya aku tuh orangnya sih orang zen, damai, damai. Pokoknya jangan membuat permusuhan kepada siapapun, jangan gitu. Jadi rangkul siapapun gitu. Iya. Aku welcome aja sama siapapun, mau mantannya siapa, mau Reza gimana. Itu hebatnya itu, dan aku banyak dengar dari teman-teman, itulah Reza. Let it flow aja. Temannya banyak banget. Gak pernah digunjingin macam-macam. Ya Reza. Alhamdulillah. Seru. Ya, habis kita sendiri juga masih jauh dari baik ya. Gitu. Jadi pikirnya. Tapi apapun dengan segala perjalanan yang luar biasa kamu hadepin. Iya. Sampai sekuat ini itu. Apa ada mentornya atau apa? Ya, apa sih yang mendasarin kamu sekuat ini? Pertama tentunya ridho Allah. Kedua keluarga. Anak-anak, orang tua dan anak-anakku dan keluarga dari itu, maksudnya mereka tuh tetap merangkul sekali, tetap spread the love gitu, kuat sekali gitu kita di antara kita tuh semua. Jadinya itu, dan kita mau kayak apa juga mungkin karena diajarinnya begitu sama orang tuaku, mau apapun yang terjadi kita tuh semua tetap dihadapi dengan penuh kesantunan. Santunan. Terus udah gitu ya. Tapi juga dengan diajarkan untuk selalu rendah hati untuk meminta maaf. Jadi menyadari kesalahan, minta maaf gitu. Dan walaupun ke anak sendiri gitu. Jadi dari kecil, dari dulu memang diajarin begitu, untuk gentle. Kita mengakui kalau kita ada salah, kita minta maaf, dan alhamdulillah begitu. Saya rasa orang tua saya berperan sangat tinggi akan hal itu ya, maksudnya kenapa kami bisa through all the things gitu semuanya. Terus udah gitu kita bisa tetap guyup, tetap baik, alhamdulillah juga. Jadi mungkin orang tua saya tuh mendidik anak-anaknya tuh keras, tapi sangat close gitu ya. Tidak berlebihan, tapi selalu bersama-sama, disenengin bener kemana-mana dari dulu tuh gitu. Terus disiplinnya tinggi, kita tidak dibuai dengan harta, dengan itu tidak, tapi sangat dekat. Terus udah gitu didiknya tuh adab gitu, adab, tata krama. Nah itu diiniin bahwa jadi adik kakak nih sampai sekarang ya udah kita uplekan masih dekat banget gitu. Yang si Alia dan Zahwa, Alia, terus adik kakak aku Aksa, Aufa gitu. Jadi kita semua sampai hari ini aja masih di manage gitu kan? Jadi semuanya. Terus anak Zahwa, Alia juga gitu. Jadi kita close banget gitu. Kebetulan saya juga ada anak-anak angkat gitu ya, anak-anak angkat perempuan. Jadi mereka tuh berempat udah deket. Jadi ya seneng, apa sih? Ya itulah kebahagiaan kita ya. Simple things but itu benar-benar booster luar biasa dalam hidup. Oh, jangannya ke Alia, Alia ini kan juga famous banget loh Alia itu. Kayaknya lebih famous dia sekarang. Iya, famous banget loh Alia itu. Iya. Jangannya apa terus kalau ngomong sama Alia, kamu ini dia ada di dunia entertainment. Aku cuma bilang gini, Alia, kalau mau terjun sebagai entertainer, kamu harus punya sifat melayani. Harus punya sifat melayani.
melayani orang, membahagiakan orang. Karena kita itu sangat karena kita itu bukan kamu tuh terjun ke situ want to be a star, no, aku bilang gitu. Tapi kamu harus punya jiwa melayani, serve people, gitu, menyenangkan orang itu. Itu aku lihat dari Alia, orangnya kalau diajak ngobrol tuh nyenengin. Alhamdulillah. Makanya Aurel tuh close banget kan. Banget kan Aurel juga sempat mampir-mampir, Aurel juga manggil aku ibu gitu. Terus iya, dan itu ya alhamdulillah. Jadi aku bilangnya gitu, kalau misalnya akhirnya nanti kamu dikenal, kamu punya kedudukan, ya itu dari perjuangan kamu, tapi intinya kamu harus punya jiwa melayani orang. Jadi jangan ada kesombongan, jauhkan itu kesombongan gitu. Yes. Gitu bapaknya sih. Begitu soalnya. Gitu. Menyenangkan. Iya. Almarhum tuh ampun. Iya, orangnya rame, orangnya seneng rame. Dia tuh gimana jiwanya tuh sebenarnya jiwa anak, hatinya baik dan jiwanya tuh anak kecil. Ya, jadi yang kepengen kalau ngumpul gimana sih anak kecil kepengennya main, kepengennya seneng-seneng kayak gitu. Seperti itu, dan simple, dia punya impian juga simple-simple aja sebenarnya almarhum. Jadi makanya walaupun kami cerai tapi close. Jadi aku sama Mas Aji tuh masih tetap kontak. Aku seperti konsultan aja. Jadi kalau dia ada apa problem atau ada apa, dia ada itu cerita sama aku, mau love life-nya, mau masuk itu. Iya, mau politik kan ya sebenarnya yang seneng dunia politik itu di awal saya, bukan dia awalnya gitu loh. Jadi cuman pada saat lagi mau terjun ke itu, saya bilang Mas Aji aja deh. Kalau saya sekarang di antara 30-an partai terus gue ikut situ sama aja memperkecil saya punya pasar. Oh, oke. Saat itu waktu itu 30-an partai kan. Yes. Yep. Aku bilang jadi sementara aku bisa tampil kepada siapapun. Aku bisa aja jadi aku misalnya aku punya misi, visi atau apapun, aku bisa spread kepada siapapun. Kalau aku masuk partai saat itu memperkecil ruang lingkup aku yang sudah lebar. Jadi tapi Mas Aji silakan. Mas Aji bukan penyanyi. Iya. Gitu. Ya, jadi makanya aku waktu itu Demokrat pertama kali awal-awal itu. Jadi Mas Sis kan ngajak aku bilang jangan aku, Mas Aji. Makanya aku support banget deh Mas Aji untuk masuk gitu. Nah makanya setelah dia masuk pun terus gak lama kita cerai, dia jadi. Tapi setelah itu walaupun seheboh itu perceraiannya, tapi at the end kita tuh baik sekali hubungannya. Nah Mas Aji tuh suka cerita-cerita apa, ntar suka iya di partai itu gini-gini, yang suka diskusi. Suka diskusi, jadi ya gitu, karena mungkin dia merasa nyaman sama aku, karena mungkin insya Allah mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi dia merasa bahwa si Reza nih gak pernah mau ngejahatin gue, karena kan perceraian kami itu tidak ada gonogini sama sekali. Saya tinggalkan semuanya. Justru dia yang selalu report gitu, Rez, Ja, dia manggil aku Ja kan. Iya. Ja gitu. Iya, kan kamu tomboy makanya dipanggil begitu. Tadinya dia kesel. Ja, people calling you Ja, your name is Reza, you know, katanya gitu pertama awal-awal nih, lagi awal-awal. But then after couple of months gitu kita nikah, akhirnya dia bilang, "Oke deh gini. Kayaknya aku manggil kamu Ja. You call me Aji. Ya jangan pakai Mas." Oke. Ya udah jadi Aji aja. Emang gitu. Orangnya gitu tuh. Iya, orangnya gitu. tuh kayak gitu tuh. Emang kayak begitu tuh. Seru. Dari perjalanan, dari hal yang sangat luar biasa ini. Apa yang masih belum dikejar sama seorang Reza? Oh, yang belum. Waduh. Apa yang ingin akan dilakukan sebentar lagi selain album? Selain album. Pasti album udah pasti ada di kantong kamu lah itu. Amin ya rabbal alamin. Pasti bisa entar lagi, enggak lama. Amin ya Allah, bantuin ya. Kasih lagu ya. Aku selalu siap bantuin. Kamu ada lagu nggak buat aku? Ada bener nih. Santai aja. Kita suka lagu-lagunya tapi belum pernah kesampaian gitu, belum pernah kesampaian bawain lagu beliau. Bisa. Oke, bener ya, tenan yo. Iya dong. Terus udah gitu apa ya yang belum kesampaian? Aku tentunya karena aku seorang ibu dan juga seorang anak, jadinya aku ingin menjadi anak yang lebih baik untuk kedua orang tuaku. Aku ingin menjadi ibu yang lebih baik buat anak-anak. Oke. Itu aja saya rasa. Itu. Tapi untuk mencari lagi, karena nggak mungkin sendirian terus. Aku bukan tipe yang mencari-cari soalnya kan. Jadi lu nggak mencari tuh artinya ya bukan terus di rumah ngurusin anak juga. Ya kan nggak bisa juga dapat kalau kemarin gitu. Kan PPKM. Oh, selalu kan dikit-dikit kalau ada gini. Enggak, pokoknya PPKM tuh di rumah aja gitu. Aku nggak menutup hatiku, aku tidak menutup sama sekali. Jadi aku ikut go with the flow aja. Kalau Allah kasih ya udah. Kalau enggak ya udah. Saya pun udah I am very happy and grateful. Yang sekarang pun saya udah sangat
bersyukur gitu sama Allah. Apapun ini sudah sangat bersyukur. Jadi udah nggak pantas lagi untuk komplain, nggak pantas untuk mengeluh untuk atau gimana. Jadi saya pasrah, terserah Allah mau gimana, karena Allah udah sangat maha baik gitu. Ya, dari sekian peristiwa dan kamu akhirnya sekarang kembali lagi. Cus, namamu berkibar karena lagu-lagumu. Alhamdulillah. Yang aku lihat, yang aku dengar, ya nama Reza di anak milenial hari ini tahu. Iya. Karena lagumu memang setiap malam di klub, di bar. Ya. Itu dinyanyikan. That's why makanya aku bilang tadi aku udah gak pantas untuk yang namanya berkeluh kesah, gimana komplain, karena aku merasa sudah sangat bersyukur itu kepada Allah. Bayangkan, iya anak milenial, bayangin aku sebelum kita terjadi pandemi ini kan itu memang show-nya tuh tinggi lah ya, permintaan show di anak-anak kalangan mereka dan mereka nyanyiin lagu-lagu aku gitu loh. Itu kan jadinya itu suatu penghargaan yang sangat tinggi buat aku. Jadi udah makanya I'm so grateful gitu. Jadi so grateful dan alhamdulillah ya bersyukur dan senangnya juga kita bisa sharing kebahagiaan sama sahabat-sahabat gitu kan, sama band, sama manajemen, sama siapapun ya, biar ya bisa sama-sama mencari keberkahan ya gitu, kayak gitu. Oh, jadi gak ada orang yang deket sekarang? Nggak ada. Benar-benar masih sendiri, masih sendiri. Eksis dengan band ini ya, dengan nyanyi ini. Terus saya pengen bisa lebih dekat sama Allah. Jadinya kan ya kalau bukan saya nggak berupaya, jadi saya yakin kan tetap aja untuk menemukan, untuk ada seseorang itu hati ini kan harus tergerak. Lu tahu seniman bikin musik, apalagi pasangan. Hati kita kan harus kena, kan nggak mudah itu. Jadi itu semua wilayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya nggak ngotot, pasrah aja. Kalau memang ternyata ada, pasti Allah akan gerakan. Kalau nggak ya udah gitu. Saya udah punya anak-anak juga. Pokoknya saya akan terima apapun gitu. Yang penting saya berupaya berjuang untuk menjadi lebih baik gitu. Oke. Berarti benar-benar sudah merubah gaya hidup, merubah semuanya. Ya. Hebat Reza ini. Iya loh, enggak gampang loh. Apa yang dijalanin kamu tuh enggak mudah. Enggak mudah karena ya berat sekali. Dan aku lihat kamu tough. Alhamdulillah, mungkin doa. Yang pasti doa ibu, orang tua dan ibuku. Karena waktu dulu aku pernah tanya, Musya tahu nggak sih? Musya nih ibu ya. Musya tahu nggak sih kalau Reza tuh nama laki? Iya tahu. Terus kenapa dong aku dikasih nama Reza gitu kan? Oh, gara-gara itu kali. Nama kan gitu. Terus dia bilang, Musya tuh ngefans sama Pangeran Reza Pahlavi. Gitu. Terus udah gitu ditambah, walaupun kamu perempuan, Musya berharap kamu tuh strong as a man. Yes. Nah itu kan doa ya, jadinya ya udah begitu. Oke. Reza Artamevia Adriana Eka Suci. Coba nama panjangnya coba. Reza Artamevia Adriana Eka Suci. Adriana Eka Suci. Makanya aku stok nama tuh banyak. Jadi udah. Iya, terus itu orang tua aku tuh kreatif banget bikinnya. Aksa Gempita Raditya Lazuardi. Aufa Rahmat Triangga Arya Putra. Adik-adikku tuh. Aku Reza. Kan kamu paling tua ya? Paling tua. Iya, Reza Artamevia. Jadi guys, ya ini persahabatan lama. Ketemu lagi pada waktu berapa bulan yang lalu ya. Aku udah ngomong, aku pengen ngobrol sama Reza gitu. Iya. Ya sibuknya. Ada sibuknya dan terus waktu itu aku sempat kena juga kan gitu. Ya, jadi kan masih. Tapi alhamdulillah strong. Udah cek antibody tinggi banget sih. Penyintas, jadi lagi nunggu untuk vaksin. Udah vaksin? Belum. Kok bisa? Karena kan aku emang belum vaksin, terus kena. Mau vaksin kena. Terus kena, pas udah gitu sayang kan kalau iya, karena masih ada antibody. Udah cek antibody juga di atas 250.000. Jadi mau nggak mau percuma kalau divaksin sekarang kan gitu. Jadi harus tunggu. Dan sudah ada surat dari dokter juga penangguhan vaksin. Sudah ada suratnya. Walaupun kita nih agak-agak bingung yang penyintas gini kan. Ya. Itu tapi ya seperti itu. Jadi itulah perjalanan. Aku sering banget bergaya kayak beliau. Kalau aku sih yes. Aku sih yes. Itu tuh aku sering banget tuh. Iya, Res. Yes. Kamu ini kan kalau ngomong sebagai penyanyi perempuan Indonesia adalah kamu memang ada di top of the line ya. Amin. Nggak pernah kamu nggak diajak untuk jadi juri. Kan? Udah.
Maksudnya apa? Berkali-kali dari sana dari sini waktu itu nggak ketemu jadwal terus udah gitu. Terus udah gitu termasuk Indonesian Idol juga zaman dulu. Oh iya pernah. Waktu itu pernah di aku diajak ngomong. Itu Nang ini kita masukin Reza deh. Jadwalnya. Nah terus gitu. Cuman ya kalau terus kalau sekarang ada juga yang ngajakin. Nah, cuman nih terus mungkin nggak tahu nih kalau jadi nggak tahu deh. Papsi mau ada ya? Mau ada apa nggak nih Papsi? Ada dong. Karena apa? Ilmunya seorang Reza sebagai penyanyi yang memang lahir dari panggung. Karena kan itu ajang kan panggung semua. Iya. That's true kan. Ya, ya kan? Benar. Itu kamu pasti akan memberikan pandangan-pandangan yang akan menjadi menarik gitu. Iya memang. Di ajang-ajang itu. Betul banget. Tinggal sebenarnya sih terbuka ya, maksudnya terbuka kita. Tinggal kan waktu itu misalnya hari syutingnya atau gimana kan kayak gitu pengaturan kayak gitunya. Tapi ya kita terbuka waktu itu sudah ada yang mau, cuman nggak tahu nih. Akhirnya kita katanya tahun depan, cuman nggak tahu. Aksa yang lebih ngerti. Ya. Tapi sangat bersedia ya. Sangat bersedia. Karena memang saya pengen share. Saking saya pengen share-nya gitu ya. Sempat kepikiran, kepengen gitu bikin nanti tuh mungkin aku pengen inspiring by makeup artist kan mereka suka bikin kelas. Oke. Nah, aku tuh kepengen bikin gitu. Tapi ya cuman 2 hari 3 hari misalnya gitu. Aku itu sampai pengen daripada misalnya aku punya sekolah ini enggak, tapi untuk share gitu. Iya. Kayak gitu aku pengen jadi 2 ketemu hari siapa di satu kota. Di satu kota. Ketemu yuk. Iya, misalnya ngobrol. Jadi misalnya antar di mana pengennya begitu. Saking aku tuh pengen share ke mereka ke siapa. Nah, ini menarik nih. Ini sangat menarik. Mungkin bisa kita kerja sama. Kayaknya aku mau pikirin itu seru. Aku pikirin kan kamu musician gitu ya. Terus jadi kita bisa share di kota ini mau di mana enggak usah gitu. Kita Jakarta Selatan aja dulu. Oke. Gitu. Misalnya Jakarta Selatan pun kita harus bagi. Karena saya ngelihat penggemar milenial saya lumayan banyak. Yes. Gitu. Jadi makanya saya pernah berpikir bahwa itu mau saya bagi gitu. Yang SMP kita itu bikin coaching sendiri berapa hari gitu misalnya atau ini. Terus nanti kita buka lagi untuk yang SMA-nya. And then baru yang untuk kuliah dan pekerja-pekerja usia. Itu beda tuh keren. Itu aku rencananya pengen seperti itu. Terus kepengen gitu. Ayo berminat kita kerjain bareng. Ayo. Aku berminat. Kita jadi bisa dan kita bisa touring juga kemana-mana kan untuk buka itu gitu. Dibanding kita bikin sekolah sendiri netep itu. Nah itu kayaknya ribet harus ada kurikulumnya gimana lebih baik kita share dengan memang para profesional. Jadi sama makeup artist juga nih ada yang dilibatkan nanti untuk gimana penampilannya. Terus hairdresser ada, kemudian juga fashion stylistnya juga ada gitu. Jadi karena kamu itu album pertama kamu tuh sangat kelihatan stylish itu di album kedua. Itu Reza Artamevia itu hampir menjadi role model. Kamu sempat sampai jadi role model. Gaya kamu, rambut kamu. Itu sangat mencuri perhatian banget di penyanyi perempuan Indonesia waktu itu. Alhamdulillah. Itu mau di-share. Jadi kita dan kayak gitu. Aku kepikiran seperti itu. Bagus. Jadi itu ide yang sangat bagus. Dan aku nggak mungkin sendiri. Ya. Harus ada rekan musisi gitu ya. Kalau misalnya kamu berniat. Aku berniat. Ayo. Aku kepingin. Memang pas ini udah pandemi udah mulai turun dan ini kan sudah mulai boleh konser, boleh bikin ngumpulin orang. Ini mungkin menarik. Wah ini buat teman-teman yang lihat podcast ini akan siap-siap ada kelas, ada kelas kita bikin. Jadi Reza Artamevia datang di satu tempat, kita umumin dulu pakai sosial media siapa yang mau benar-benar coaching dengan seorang Reza Artamevia. Waduh, sana apa ya? Menariknya kamu ngomong pengalaman bernyanyi kita nggak perlu ragukan. Terus ngomong fashion kamu juga nggak perlu kita ragukan karena Bu sempat jadi sebagai penyanyi yang memiliki fashion yang bagus. Perjalanan hidup juga sangat luar biasa. Wow, sangat luar biasa. Ini kalau di sharing akan gitu. Itu karena saya pengen share gitu, pengen share kayak nggak gitu. Mau bikin buku? Pernah ada yang nawarin, kepengen juga. Kamu bikin buku itu, iya. Keren banget loh, Reza. Iya betul. Memang harus sih ya, harus memang. Kalau bisa kamu bikin buku,
Jadi pada saat buku itu jadi, baru kamu akan datang dan share. Boleh juga, bisa juga. Itu sampaikan aja ke. Udah denger dia pasti ngedengerin terus. Coba pikirin aja itu. Kalau bisa dapat buku, yang beliin buku, itu langsung bahwa kamu langsung share di setiap. Based on that book gitu ya. Boleh juga, bisa juga. Karena itu lebih jadi ada ininya lah ya. Ada hal yang lebih jauh lagi tuh. Itu sangat menarik. Ada lebih jauh lagi ininya dagangnya. Lebih luas lagi, maklum kan kita kan sama pedagang hebat. Satu itu, kedua. Ada sesuatu yang ditinggalkan. Kalau aku ngelihat kamu juga. Penyanyi perempuan yang seperti kamu dengan perjalanan yang sedemikian rupa beratnya itu. Cobaannya. Kamu dibikin film juga bagus banget. Menurut kacamataku ya. Tapi nggak pernah ada yang guys bikin film yuk. Dulu pernah, bukan film. Jadi tuh mereka waktu itu tuh di salah satu dari rumah produksi mana kan ada mereka mengangkat ini orang. Kisah hidupnya orang diangkat. Terus aku bilang, "Kamu gimana mau nulis kisah hidup aku sepanjang ini terus mau ditayangin cuma satu atau itu nggak mungkin." Aku bilang gitu. Itu harus bener-bener ini dan aku pikir juga aku merasa nantilah gitu. Sekilas di pikiran itu muncul. Kamu kalau nanti kamu di buku kamu sampai di film kamu kalau diangkat karena kamu masih seperti ini. Ya. Itu kamu akan turun dan menjelaskan kenapa kamu bikin film dan kamu kenyataannya bisa menceritakan. Bahwa ini benar real storyku yang aku buka. Pasti di dalam perjalanan kamu tuh mengalami hal yang 2 kali tuh nggak gampang dan itu pertaruhan jiwamu untuk nanti menceritakan dengan real itu yang ditunggu orang karena nggak ada yang kayak gini. itu menarik loh. Iya. Sangat nilai jualnya tuh tinggi. Iya, mudah-mudahan aja itu ide bagus. Aku tuh kalau udah di acara terus denger lagu dan yang nyanyi mulai kayak Arsi itu ya kan Arsi lo nyanyi lucu banget. Ampun gimana ya. Iya tapi itu lucu memang benar-benar itu makanya benar. Jadi kalau kamu akan dipresentkan seperti itu anak itu akan lihat hebat ya tante ini. Kamu masih segar, kamu masih akan diundang lagi nyanyi. Amin. Wow. Wah itu kayaknya boleh tuh. Ideku loh itu. Iya. Jadi kalau ada yang bikin itu ingat-ingat aku aja. Iya. Atau Mas Anang aja yang ini. Boleh. Nanti kita kapan kita pikirkan. Diskusi karena menarik di situ banyak hal yang luar biasa untuk dibuka dari perjalanan seorang Reza Artam itu. Jadi Reza, aku terima kasih mudah-mudahan awal pertemuan ini menghasilkan sesuatu ke depan. Amin yang berkah, yang panjang. Aku sih kepingin banget bisa berkolaborasi. Aku pun demikian. Bener aku kepingin. Jadi guys, inilah pertemuan aku dengan Diva Indonesia. Kalau ini real Diva Indonesia dengan kemampuan bernyanyi. Aku bilang bahwa kalau ngomong kemampuan bernyanyi aku nggak ragu dan hampir aku bilang nggak ada cacatnya dari teknik kamu, dari vokal kamu, reproduksi vokal kamu, dari style kamu, dari penguasaan panggung kamu. Kamu melengkap. Memang real seorang penyanyi perempuan yang memiliki karakter kuat di Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih. Reza harus sehat dan terus berkarya. Thank you Mas Anang. Terima kasih. Thank you so much. Bye.